Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'diah Lola Putri dengan NIM 53115398. Dan saya dari kelas Big Data dan Data Mining 1 yang diampu oleh dosen Bu Anna Beta, Eskom Mkom. Di video kali ini tuh saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil analisis proyek akhir UAS saya, yaitu tentang analisis prediksi customer churn pada layanan perbankan menggunakan algoritma random forest. Nah, jadi untuk tujuan utama proyek ini itu adalah membantu bank prediksi nasabah mana yang berpotensi pindah ke bank lain. Jadi sehingga bank bisa melakukan pencegahan dini. Nah, yang pertama itu saya mengimpor library utama seperti Pandas. Jadi untuk pengolahan data label itu Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi grafiknya serta modul scikit-learn itu untuk algoritma machine learning. Nah, selanjutnya itu saya memuat dataset nasabah menggunakan fungsi PDBT CSV. Itu bisa teman-teman lihat. Jadi pada output TF ini, itu dataset ini itu berisi data profil nasabah mulai dari number, customer ID, yaitu username, credit score, geography, gender, dan age. Nah, jadi pada DF Info ini tuh terlihat dataset ini tuh memiliki total 10.000 baris data dan 14 kolom. Jadi data ini itu sangat bersih dan tidak memiliki missing values. Kemudian kita bisa langsung lanjut ke tahap cleaningnya. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu data pre-processing. Jadi di data pre-processing ini itu ada dropping, encoding, dan scaling. Nah, kemudian yang pertama itu saya melakukan fitur dropping. Nah, jadi saya membuang kolom row number, customer ID, dan surname. Itu alasannya karena kolom-kolom ini tuh hanyalah identitas yang unik. Jadi nama orang atau nomor urut itu tidak menentukan apakah dia akan keluar dari bank atau tidak. Nah, jadi jika dibiarkan, ini itu justru akan menjadi sampah atau noise bagi modelnya. Nah, yang kedua itu encoding. Jadi karena algoritmanya random forest, yaitu bekerja dengan matematika atau angka, jadi dia tidak bisa membaca teks seperti male atau French. Oleh karena itu, yang pertama, kolom gender itu saya ubah menjadi angka 0 dan menggunakan label encoding. Nah, untuk kolom geografi itu saya ubah menjadi matriks angka yaitu menggunakan one hot encoding. Nah, untuk ketiga itu fitur scalingnya. Nah, sini. Jadi saya menggunakan min-max scaler yaitu untuk menormalisasi data numeriknya. Jadi note penting yaitu agar angka gaji yang nilainya jutaan itu tidak mendominasi angka umur yang nilainya puluhan. Nah, jadi dengan scaling ini itu semua fitur dianggap setara oleh mesinnya. Nah, jadi bisa dilihat di splitting data ini itu saya membagi dataset. Datasetnya itu menjadi dua bagian yaitu bagian 80% yaitu sebagai data latihan atau training itu untuk mengajarkan modal dan 20% itu untuk sebagai data uji atau testing untuk mengevaluasi kehebatan modelnya. Kemudian kita kembali ke atas lagi yaitu di bagian EDA yaitu eksplorasi data analisis itu bisa dilihat di bagian pie chart-nya ini itu. Jadi di bagian EDA ini itu untuk mencari pola tersembunyinya. Nah, yang pertama itu di bagian pie chart ini, itu grafik ini itu menunjukkan bahwa datanya ini itu imbalanced atau tidak seimbang. Nah, jadi mayoritas nasabah yaitu hampir 80% itu adalah nasabah setia. Nah, sedangkan yang churn itu hanya 20% atau yang keluar itu adalah tantangan yang harus kita ingat jadi saat evaluasi nanti. Nah, kemudian kita lanjut ke grafik yang kedua yaitu hubungan antara umur versus churn-nya. Kemudian coba perhatikan kotak merah ini yaitu rata-rata usianya itu lebih tua. Jadi sekitar 45 tahun. Sedangkan nasabah yang setia atau di bagian kotak biru ini itu rata-rata berusia 36 tahun. Nah, jadi ini itu memberikan insight bisnis yang kuat. Jadi nasabah itu usia matang ternyata memiliki resiko pindah ke bank yang lebih tinggi dan dibanding anak muda. Selanjutnya itu di bagian grafik yang ketiga yaitu heatmap korelasinya. Matriks korelasi antar fiturnya itu ini bisa dilihat variabel age ini yang di kotak terang ini itu memiliki warna paling cerah terhadap target excitednya. Ini.
Nah, jadi yang artinya korelasinya itu positif, positif yang paling tinggi. Nah, kemudian berdasarkan analisis data tadi yang di atas tadi dan yang ini, itu saya memutuskan menggunakan algoritma random forest classifier. Nah, jadi saya men-setting parameter n estimatornya itu 100. Nah, yang artinya itu model ini tuh belajar menggunakan 100 pohon keputusan. Nah, jadi kenapa random forest? Nah, karena algoritma ini itu sangat tangguh ya, atau robust. Jadi terhadap data yang kompleks dan memiliki fitur campuran. Nah, angka dan kategori, yaitu seperti data yang ada di bank ini. Kemudian bisa kita lihat di bagian fitur importance-nya itu setelah modul selesai dilatih. Jadi saya mengecek fitur importance-nya. Jadi untuk melihat faktor apa sih yang dianggap paling penting oleh modelnya itu. Jadi hasil konsisten dengan EDA yang tadi itu yang pertama yaitu age atau umur adalah faktor penentu nomor satunya. Kemudian diikuti oleh estimasi gaji atau estimated salary. Kemudian yang ketiga itu credit score atau dan saldo nasabahnya, yaitu sedangkan kepemilikan kartu kredit itu ternyata tidak terlalu berpengaruh. Dan selanjutnya kita ke classification report ada atau evaluasi modelnya. Sekarang saatnya pembuktian pada data yang diuji itu karena berdasarkan classification reportnya ini, model ini itu berhasil mencapai tingkat akurasi 86%. Namun di nilai recall untuk kelas Chan angka 1 itu masih berada di 47%. Ini itu terjadi karena efek data yang tidak seimbang tadi, yaitu imbalance data. Jadi meskipun begitu, nilai precision-nya itu sudah cukup baik, itu di angka 75%, dan artinya model ini tuh sudah cukup aman digunakan untuk memfilter nasabah berisiko tinggi tanpa terlalu banyak false alarm. Jadi kita bisa melihat modelnya itu sangat bagus untuk prediksi nasabah yang bertahan, yaitu di kotak kiri atas ini itu dan sudah berhasil menangkap sebagian pola nasabah yang keluar. Kemudian yang terakhir itu saving model atau penyimpanan modelnya. Nah, jadi pada visualisasi ini itu bisa digunakan di aplikasi. Jadi saya menyimpannya menjadi file model Chan-Waskell itu menggunakan library joblib. Jadi di sini saya juga menggunakan atau melakukan tes loading model dan mencoba memprediksi satu data dummy dan hasilnya model berjalan lancar. Nah, kita coba aja. Nah, ini. Nah, jika sudah, yaitu model Chan atau model pickle-nya ini sudah ke-download, artinya yaitu model berjalan dengan lancar. Nah, jadi kesimpulannya itu, proyek ini itu berhasil membuktikan bahwa faktor demografis, yaitu terutama di bagian usia, itu adalah kunci utama dalam strategi retensi nasabah. Nah, jadi bank itu harus fokus menjaga hubungan baik dengan nasabah segmen yang usianya 40-50 tahun. Nah, jadi seperti itulah penjelasan saya mengenai analisis. Nah, jadi seperti itulah penjelasan saya mengenai proyek akhir tugas ini, yaitu analisis prediksi customer churn, yaitu pada layanan perbankan, yaitu menggunakan algoritma random forest. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat saya menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.